Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah ayat sihir. Munasabah secara bahasa itu berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan yang artinya dekat. Sedangkan secara terminologis menurut Mana Al-Qotan, munasabah itu adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara ayat dengan ayat lain, dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Munasabah juga dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai hubungan ayat dengan ayat atau hubungan surat dengan surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir, maka tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Munasabah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yaitu pada ayat yang lalu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa wahyu berupa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat. Segolongan ahli kitab tidak lagi memelihara kemurnian kitab mereka, sehingga mereka tidak lagi menempuh jalan yang benar. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam usaha mereka untuk mengacaukan ajaran Islam, mereka berusaha menyebarkan sihir yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka sejak zaman Nabi Sulaiman. Mereka menganggap bahwa sihir itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Kemudian pendapat ulama mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, yang pertama ada Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa kaum Yahudi pada masa kerajaan Sulaiman yang tidak mau menerima kitab Allah, bahkan sebaliknya, mereka mengikuti para pendeta mereka yang telah meninggalkan Taurat dan mengikuti sihir yang diajarkan setan-setan yang mencuri berita dari langit, kemudian menambah berita itu dengan kedustaan, lalu disampaikan dan diajarkan kepada dukun yang kemudian dukun itu mengajarkannya kepada manusia. Nah, Al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa mereka telah menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir, bahkan mengatakan bahwa ini adalah ilmu Sulaiman dan kerajaan Sulaiman didirikan dengan sihir. Maka Allah membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa
Sulaiman tidak melakukan hal itu, dan Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tetapi setan itulah yang kafir karena mengikuti sihir dan mengajarkan kepada manusia dengan tujuan mendatangkan mudarat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua ada Hamka. Menurut Hamka, firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 102 ini yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman, padahal tidaklah kafir Sulaiman, tetapi setan-setan itulah yang kafir, adalah menjelaskan bahwa setan-setan yang terdapat pada ayat itu bukan hanya iblis, tetapi juga manusia yang mempunyai perilaku kasar, bahkan membuat berbagai macam dusta, terutama pada kesucian Nabi Allah. Mereka yang seperti itulah yang setan dan mereka itulah kafir. Kemudian beliau menjelaskan bahwa orang Yahudi telah menuduh Nabi Sulaiman kafir, padahal sebenarnya mereka itu yang kafir, yang menjadi setan-setan yang mengajarkan sihir kepada orang-orang yang ada di Babil, dan mengatakan bahwa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman. Sedangkan mengenai dua malaikat yang ada di Babil, yaitu Harut dan Marut, beliau berpendapat bahwa mereka adalah dua orang manusia. Beliau itu lebih cenderung pada qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad, yaitu Al-Malakaini, yang artinya dua orang raja. Kemudian berikutnya, beliau menjelaskan bahwa ada dua orang yang dipandang sebagai orang soleh di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sehingga terkenal solehnya. Mereka itu disebut sebagai malaikat. Nah, berbagai macam ilmu yang diajarkan oleh mereka itu, siapapun yang hendak belajar diberi nasihat terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan untuk sesuatu yang buruk. Yang belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan menggunakan hal itu kepada sesuatu yang buruk, tetapi setelah mereka keluar dari tempat itu, justru mereka menyalahgunakan, sehingga dapat menceraikan suami dengan istrinya. Nah, disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi ikut menuduh Nabi Sulaiman kafir dan menuduh beliau menggunakan sihir, tetapi yang dapat terpengaruh sihir itu adalah orang-orang yang lemah jiwanya atau yang percaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah. Nah, kesimpulannya bahwa semua ayat sihir di dalam Al-Quran itu membuktikan bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata. Tetapi sihir itu tidak untuk dipelajari maupun diamalkan, karena sihir itu termasuk ke dalam perbuatan syirik yang menyekutukan Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.